Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, calon siswa-siswi SMK Ma'arif Cicalengka, yang mana pada hari ini Bapak harap kalian semangat untuk mengikuti kegiatan PLS. Untuk hari ini, materi hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak yaitu tentang pengenalan tata tertib sekolah, khususnya bagi siswa. Nah, jadi kalian harus mengenal tata tertib di sekolah ini, dan kalian juga harus tahu pengertian daripada ketertiban atau pelaturan. Kenapa dibuat pelaturan? Nah, karena ketertiban berarti kondisi dinamis yang menimbulkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam tata hidup bersama sebagai makhluk Tuhan. Sebagai makhluk Tuhan, dalam kehidupan sekolah, kondisi itu mencerminkan keteraturan dalam pergaulan, dalam penggunaan dan pemeliharaan sarana prasarana, penggunaan waktu, pengelolaan administrasi, dan dalam mengatur hubungan dengan masyarakat dan lingkungannya. Ketertiban sekolah dituangkan dalam tata tertib peserta didik dan disusun secara operasional untuk mengatur tingkah laku dan sikap hidup peserta didik. Dalam tata tertib peserta didik memuat 4 hal, yaitu hal-hal yang diharuskan atau diwajibkan. Kedua, hal-hal yang dianjurkan. Ketiga, hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau dilarang. Keempat, sanksi-sanksi atau hukuman bagi pelanggar. Nah, maka 4 hal itu dijabarkan di sini. Yang pertama, untuk kehadiran siswa. Hal-hal yang diharuskan atau diwajibkan. Kembali, kehadiran siswa. Kegiatan belajar siswa berlangsung pada hari Senin sampai Sabtu, dimulai pagi hari sampai pada waktu yang ditentukan. Kedua, siswa yang terlambat wajib menuliskan alasan keterlambatannya serta segera melaporkan kepada guru piket. Ketiga, keterlambatan dapat menyebabkan siswa kehilangan hak atas kegiatan belajar yang seharusnya. Keempat, siswa dapat mengikuti belajar selanjutnya setelah diberikan izin masuk ke kelas dari guru piket atau guru PP. Kelima, siswa dianggap terlambat setelah bel tanda masuk berbunyi pukul 7.15 waktu Indonesia bagian Barat. Keenam, jika keterlambatan siswa sebanyak 5 kali, akan dikirim surat panggilan orang tua. 1. 7. Jika keterlambatan siswa sebanyak 10 kali, akan dikirim surat panggilan orang tua.
Yang kedua, jika keterlambatan siswa sebanyak 15 kali, akan dikirim surat panggilan orang tua. Ketiga, dan disarankan mencari sekolah baru. Kesembilan, siswa yang sakit selama 1 atau 2 hari wajib memberikan surat keterangan sakit dan ditandatangani oleh orang tua. Siswa yang sakit selama 3 hari atau lebih harus melengkapi keterangan sakit atas dengan surat keterangan dokter atau rumah sakit. 10. Siswa dinyatakan alfa jika tidak memenuhi kategori sakit maupun izin. 11. Absen. Absen 1. Peringatan lisan kepada siswa. Absen 2. Pemberitahuan kepada orang tua dan peringatan lisan kepada siswanya. Absen 3. Surat peringatan orang tua dan surat perjanjian. Ke-13. Absen 3. SPO dan surat perjanjian 1. Absen 4 dan 5. SPO dan surat perjanjian 2. Absen 6 dan 7. SPO dan surat perjanjian ketiga. Absen lebih dari 7 keluar dari SMK Ma'arif Cicalengka. Setiap siswa wajib mengikuti tatap muka minimal 90%. Kalau bukan masa pandemi. Tapi untuk masa pandemi, kalian hanya mengikuti kegiatan pembelajaran di rumah. Dan untuk mengikuti kegiatannya juga sama. Kalian mengikuti pembelajaran berarti kalian juga seolah-olah bertatap muka. Selanjutnya untuk pakaian seragam sekolah. Berpakaian seragam sekolah yang sopan, rapi, kemeja dimasukkan ke dalam celana atau rok, memakai dasi khusus pada pelaksanaan upacara nasional. Pakaian seragam sekolah dilengkapi dengan topi yang ditentukan sekolah. 2. Pakaian seragam nasional dilengkapi dengan atribut minimal 2 pasang. Bagi putra, celana panjang menutup mata kaki, tidak kuncup, sesuai dengan standar sekolah. Bagi putri, rok panjang menutupi mata kaki dan tidak ketat. Sepatu hitam polos menutupi mata kaki, kaos kaki putih polos. Bagi putra wajib menggunakan singlet warna putih, tidak kaos oblong. Bagi putri wajib menggunakan singlet warna putih. 9. Menggunakan pakaian seragam putih abu-abu plus jas alma mater pada hari yang ditentukan oleh sekolah.
mengenakan seragam batik ciri khas Yayasan Ma'arif Cicalengka pada hari Kamis dan Jumat. Mengenakan seragam pramuka dan sesuai yang ditentukan oleh sekolah. Untuk pasal 4, untuk pasal 3, lingkungan sekolah. Setiap siswa wajib melaksanakan program 6K, kebersihan, ketertiban, keamanan, keindahan, kekeluargaan, dan kerindangan dengan penuh tanggung jawab. 2. Setiap siswa ikut menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah. 3. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. 4. Setiap siswa wajib bertanggung jawab atas keutuhan gedung sekolah dan semua sarana yang ada di dalamnya. Apabila dengan sengaja merusak, wajib mengganti. 5. Setiap siswa ikut menjaga kelestarian tanaman sekolah. Lantas untuk pasal 4, etika, estetika, dan sopan santun. 1. Menjunjung tinggi nama baik yayasan, sekolah, diri sendiri, serta menjalin kerukunan dan perdamaian antara sesama. 2. Melalui dan mengakhiri semua kegiatan dengan berdoa secara hikmat. 3. Setiap siswa wajib menjaga perlengkapan belajar pada saat mengikuti kegiatan belajar. 5. Setiap siswa wajib mengumpulkan HP ke loker di ruangan kelas sebelum PBM sampai PBM selesai. Apabila tidak dipatuhi, HP akan disita dan dikembalikan setelah ada kesepakatan khusus. Nomor 6. Bagi siswa yang mondok, wajib memiliki seorang wali siswa ditunjuk oleh orang tua siswa yang bertanggung jawab dan dipercaya oleh orang tua dan mencantumkan identitas pada formulir data. Maksudnya gini maksudnya. Mungkin ada yang orang tuanya di daerah mana, karena anaknya sekolah di sini itu sambil pesantren atau mungkin mengikuti saudaranya, maka orang tua itu harus memberikan suatu pernyataan bahwa anak tersebut diam dengan walinya. Atau misalkan yang ada di pondok pesantren, nah yang menjadi walinya adalah siapa? Apakah itu ketua pondoknya yang dijadikan walinya? Demikian. Yang ketujuh, rambut dipangkas rapi dan tidak dicat. Bagi putra, rambut tidak menutupi ke arah baju dan mata serta telinga. Bagi putri, tidak dibiarkan berdandan mencolok dan tidak menutupi mata. Untuk selanjutnya, larangan. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti Bapak share juga untuk materinya. Yang Bapak sampaikan hanya sampai dengan bab 3 mungkin untuk larangan. Untuk larangan,
setiap siswa dilarang mempergunakan perhiasan selain jam tangan. Setiap siswa memelihara kebersihan kuku dan tidak dipanjangkan. Setiap siswa dilarang membawa uang dalam jumlah yang berlebihan, apalagi membawa kartu kredit. Setiap siswa dilarang membawa barang-barang yang tidak berhubungan dengan kegiatan belajar, misalnya benda yang berbahaya. Setiap siswa dilarang mengambil barang-barang baik milik sekolah maupun milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Setiap siswa dilarang terlibat dalam suatu organisasi yang dilarang oleh pemerintah. Setiap siswa dilarang membawa teman bukan siswa SMK Ma'arif Cicalengka ke lingkungan sekolah tanpa diketahui oleh kepala sekolah. Setiap siswa yang lain sehingga dapat menimbulkan kerusuhan atau perkelahian. Setiap siswa dilarang membawa penyimpangan atau menghisap rokok, apalagi ganja atau bahan narkotika lainnya. Jika dipandang perlu, pihak sekolah berhak meminta kepada siswa untuk melakukan pemeriksaan laboratorium yang berkaitan dengan narkoba. Setiap siswa dilarang membawa, menyimpan, atau minum minuman yang mengandung alkohol. Setiap siswa dilarang membawa, menyimpan, atau membawa barang-barang yang tergolong pornografi atau barang-barang lain yang tidak pantas dibawa oleh seorang pelajar. Setiap siswa dilarang membawa, menyimpan, atau menggunakan senjata, baik senjata api atau senjata tajam, dan benda yang berbahaya lainnya. Setiap siswa dilarang terlibat dalam perkara kriminal atau perilaku yang mencemarkan nama baik sekolah. Setiap siswa dilarang terlibat pada kegiatan yang vulgar seperti mencoret-coret, bersiram-siram, dan sebagainya. Setiap siswa dilarang mempropagandakan suatu aliran kepercayaan kepada sesama siswa. Siswa atau siswi dilarang bertato. Mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan, karena untuk mengingat waktu, maka apa yang sudah Bapak sampaikan barusan mohon untuk dijadikan suatu pandangan kalian. Kalau kalian melakukan hal-hal yang dilarang oleh sekolah, maka kalian akan mendapat sanksi. Dan untuk sanksi-sanksinya mungkin nanti kalian bisa membaca dalam aturan-aturan yang akan Bapak share pada waktu-waktu tertentu. Sekian yang bisa Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.